weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Selamat malam para pembaca channel Olive Cook. Malam ini aku akan membawa lanjutan cerita FF Jungkook bagian keempat. Semua cerita yang termuat dalam video ini hanyalah imajinasi semata. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius ya. Suaranya dibuat selembut mungkin, bahkan Dewi Cina pun kalah. Otak Yeon tidak lagi mampu memahami keadaan yang terjadi. Untuk memecahkan Pitagoras saja kewalahan, apalagi ini. Semua kerabat Yeon menatap penuh tak percaya. Pasalnya jika dilihat dari cover depan, pria yang baru saja memperkenalkan dirinya itu bukanlah pria main-main. Sudah dipastikan ia sangatlah terhormat, pun dari keluarga terpandang. Bukankah pria cerdas dan terhormat pantasnya bersanding dengan wanita elegan, mahal dan pintar? Bukan seperti Yeon. IPK di bawah standar, dengan banyak mata kuliah yang tidak lulus. Pasti Yeon telah menggunakan pelet dari dukun terhebat di negeri ini. Sebelum keadaan semakin runyam, sebelum Jungkook dicerca banyak pertanyaan oleh para bedebah keluarganya, Yeon menggeret pria John untuk segera menjauh. Lagi pula, Yeon juga butuh penjelasan tentang kedatangan profnya yang seperti hantu. Bukan segera menjawab, pria yang tak merasa berdosa itu justru duduk dengan santainya, lalu melipatkan kedua kaki seraya tersenyum miring. Kedua tangan gadis itu mengapal kuat. Seharian ini, Jungkook cukup banyak menguras tenaga Yeon saat di kampus. Sekarang kehidupannya juga diusik saat di rumah. Dan, jika ditelisik dalam-dalam, perkataan profesornya cukup menyentil hati mungil Yeon. Apa dia pikir Yeon juga mau mempunyai kekasih yang sudah tua dan kuno seperti Jungkook? Lihatlah, gaya berpakaiannya saja kaku sekali. Meski begitu, Yeon tidak munafik jika Jungkook itu tampan, luar biasa sial tampan malahan. Meskipun marah, Yeon harus tetap sopan dan patuh, jangan sampai emosinya bisa-bisa mengancam masa depan kampus. Gadis itu mulai memejam mata kuat-kuat, menghela napas berat sebelum kembali mengatakan sesuatu.
Oh sial, YN gagal mengontrol diri. Mulutnya berucap seperti kereta api, tanpa titik, tanpa koma, tanpa jeda, dan hanya dalam sekali napas. Jongkook lumayan tertegun. Jika diperhatikan, YN sudah seperti bisul yang sudah memerah besar lalu meletus. YN cukup terkejut atas bentakan sang apa, bahkan tubuhnya melonjak ke atas. Apa ini? Kenapa sang apa seolah-olah sangat mengenal profesornya itu? Jongkook hanya tersenyum kecil dan mengangguk-angguk bangga. Sedangkan YN terus mengernyit seraya matanya memandang sang apa, serta Jongkook secara bergilir berulang kali. Kenyataan yang lagi-lagi membuat YN tak habis pikir. Tuan Hwang merupakan direktur utama di perusahaan cabang John Group yang terletak di Seoul Selatan. John Group itu terkenal sangat besar dan mendominasi. Anak cabangnya saja ada di mana-mana. YN kesulitan menelan salivanya. Wah, jangan sampai masa depan keluarganya hancur hanya karena ulahnya itu. Jongkook tersenyum miring, otak mulusnya mulai jingkrak-jingkrak tidak karuan. Entah apa yang akan direncanakan ke depannya, semoga saja YN kuat menghadapi. Pria parubaya itu hanya mengangguk hormat, begitu pula dengan YN. Syukurlah, nasib baik masih memihaknya. Itu artinya Blackheart sang apa masih aman karena tidak jadi dipecat. Tunggu, main catur, orang baru di kompleks, berbaur dengan tetangga. Ada apa lagi ini? YN kembali dibuat bingung oleh obrolan akhir sang apa dan profesornya itu. Sedangkan Jongkook sudah melangkah pergi meninggalkan YN beserta Tuan Hwang. What? Tetangga baru? Kedua mata gadis itu mulai mengedar menatap sang profesor yang berjalan melenggang dari atas. YN masih tak percaya. Namun ternyata ucapan sang apa benar adanya. Mata gadis Hwang menangkap Jongkook yang baru saja memasuki sebuah rumah besar di ujung kompleks. Kenapa tiba-tiba dosennya itu tinggal di wilayah ini?
Keluh pria itu saat kakinya pertama kali menginjak ke dalam rumah baru tersebut. Jungkook sejujurnya sangat tidak mau untuk tinggal di sini. Namun lagi-lagi semua karena sang apa. Tuan John memberi tantangan lanjutan kepada kedua putranya itu untuk tinggal secara mandiri di luar rumah. Tuan John ingin melihat apakah kedua putranya mampu bertahan hidup tanpa deretan maid yang melayani atau tidak. Taehyung lebih memilih tinggal di asrama kampus, sedangkan Jungkook memilih menyewa rumah. Ia tidak ingin tinggal bersama musuh bebuyutannya itu. Kompleks ini adalah wilayah yang paling dekat jaraknya dengan kampus tempat Jungkook mengajar. Namun sialnya, hanya ada satu tempat ini saja yang tersisa. Hanya tempat ini yang kosong. Berdasarkan informasi setempat, rumah ini sudah tidak berpenghuni 3 tahun lamanya. Meski begitu, rumah ini masihlah sangat nyaman dan lumayan besar. Awalnya Jungkook akan memilih kompleks yang lokasinya lebih jauh dari kampus. Namun saat Max memberi kabar jika kompleks ini masih satu wilayah dengan Tuan Huang, pria itu mulai mengurungkan niatnya dan lebih memilih rumah ini. Apakah Tuan Huang sespesial itu? Entahlah, hanya Jungkook dan Tuhan yang mengetahui. Namun tak ada sautan sama sekali. Entah Max ada di mana. Padahal 5 menit yang lalu, asistennya itu pamit untuk pergi ke dapur.
Sepertinya si penjaga kasir akan salah memasukkan nominal ke layar komputer karena matanya tidak digunakan dengan baik. Ucapan yang lolos dari mulut Jungkook berhasil membuat Yeon melotot. Ingin sekali tangan mungilnya menapuk mulut dosennya itu. Tapi Yeon sadar, Jungkook masihlah dosennya, bahkan atasan dari sang apa. Setelah belanjaan Jungkook beres terhitung, pria itu pergi dan berjalan keluar. Kini mood Yeon telah hancur lebur seperti bubur. Kepalanya berasap seperti film yang ada di TV. Entah sudah berapa kali Yeon bertemu dengan Jungkook hari ini. Rasanya sudah tidak bisa dihitung lagi. Di kampus, di acara anniversary orang tuanya, di supermarket. Pria itu tidak berdaya sama sekali saat kelemahan terbesarnya merengek seperti ini. Bukan tidak ingin segera menikah, Jungkook hanya tidak ingin salah langkah. Berkali-kali pria itu ditipu oleh seorang wanita hasil perjodohan sang nenek. Ada yang mendekati hanya karena harta, jabatan. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang sampai ingin mencelakai sang nenek tercinta, hingga membuat Jungkook murka bukan main. Dan seketika keluarga wanita itu dihancurkan oleh Jungkook sampai lebur. Perusahaannya digulung habis hingga tak bersisa. Jujur Jungkook lelah sekali menghadapi perjodohan-perjodohan yang telah disiapkan oleh neneknya itu. Tapi sedikit pun ia tidak bisa membantah ratunya itu. Cucu sang nenek memanglah ada dua, Jungkook dan juga Taehyung. Namun yang paling dekat dengan sang nenek adalah Jungkook. Hal itu disebabkan sejak kecil yang merawat Jungkook adalah sang nenek saat kedua orang tuanya masih tinggal di Amerika. Sedangkan Taehyung sejak kecil telah ikut apa dan oma. Itulah alasan sang nenek lebih menyayangi Jungkook, cucu tersayang.
Pria itu tanpa sadar telah meneteskan air mata. Untuk menyembunyikan tetesan sialan itu, Jungkook memeluk sang nenek dengan sangat erat. Sumpah demi apapun, Jungkook rela kehilangan apapun di dunia ini, asalkan tidak kehilangan ratu cantiknya ini.